Kita sekarang tidak dapat membayangkan betapa bergemuruhnya hati seorang Abu Rizal Bakri dengan terjadinya kasus ini pada anak kandungnya, pada putra kesayangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa di channel YouTube Musa Minarda. Pada kesempatan ini saya awali pertemuan kita dengan mendoakan kita seluruh penonton channel YouTube Musa Minarda agar selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN yang berbahagia dimanapun berada, tersandungnya artis Nia Ramadhani dan pengusaha sukses serta tokoh muda Ardi Bakri dan juga adalah suami istri dengan kasus narkoba saat ini sungguh menyita perhatian publik. Ini tentu tidak saja karena seorang Nia Ramadhani adalah artis terkenal, tetapi juga sekaligus karena Ardi Bakri adalah seorang putra kesayangan dari seorang tokoh nasional, pengusaha sukses yang tidak diragukan lagi ketokohannya di Indonesia, Abu Rizal Bakri. Hal inilah yang merupakan menjadi penyebab semakin tertujunya perhatian publik di negeri ini sekarang kepada kasus Nia Ramadhani Ardi Bakri. Kita melihat perhatian dari pihak kepolisian untuk mengungkap kasus ini lebih luas dan lebih dalam lagi juga terlihat jelas. Kedua suami istri itu setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik Polri, dia juga dibawa kepada suatu tempat untuk pengembangan kasus ini. Dan kediaman kedua anak muda ini juga digeledah. Namun di balik ini satu hal yang kita ungkapkan adalah keprihatinan kita terhadap begitu masifnya, begitu seriusnya serangan demi serangan kepada bangsa kita, kepada negara kita akhir-akhir ini. Mulai dari serangan COVID-19 yang pada sebagian negara di dunia ini telah mereda, tapi bagi negara kita sedang mengebubu, sedang melambung tinggi kasusnya. Dan ini sangat berdampak kepada berbagai sendi-sendi kehidupan bangsa kita, terutama sekali pada sendi kesehatan dan sendi ekonomi. Di samping itu juga pada sendi sosial dan sendi agama. Bayangkan, dengan ditutupnya rumah ibadah seperti masjid, surau dan musalla saat ini, betapa tidak terbayangkan oleh kita selama ini hal ini akan terjadi. Menyangkut narkoba, tidak sedikit lagi korban berjatuhan karena narkoba ini. Tidak sedikit lagi generasi muda kita yang telah hancur karena narkoba ini. Tidak sedikit lagi tokoh-tokoh kita yang jatuh karena narkoba ini. Public figur kita, para artis-artis kenamaan kita,
Sudah banyak sekali yang tersandung narkoba ini. Dan sekarang menimpa seorang artis yang tidak pernah mungkin kita bayangkan selama ini. Dia akan tersandung oleh barang haram yang merupakan hantu bagi manusia ini. Nia Ramadhani. Dan tidak juga terbayangkan oleh kita selama ini mungkin akan sampai menggait seorang tokoh muda yang sangat banyak panutannya selama ini, Ardi Bakri. Tetapi kini semuanya telah menjadi kenyataan. Banyak hal-hal yang menimpa negara kita ini akhir-akhir ini. Dari mana harusnya diselesaikan persoalan ini oleh bangsa kita? Ibaratkan benang kusut. Dari mana kita harusnya menarik satu persatu benang itu agar selesai didasar kembali. Ini mungkin memerlukan pemikiran bersama. Sebab kalau ini kita biarkan, makin lama nanti akan makin berlarut, makin lama nanti akan makin berlarut dan makin berlarut. Kita sekarang tidak dapat membayangkan betapa bergemuruhnya hati seorang Abu Rizal Bakri dengan terjadinya kasus ini pada anak kandungnya, pada putra kesayangannya yang telah dia percayai untuk memimpin perusahaan-perusahaannya. Tetapi ternyata narkoba tidak memilih orang-orang tertentu saja. Sebagaimana juga COVID-19 tidak hanya memilih orang perorangan orang tertentu saja. Dia masuk ke seluruh lini masyarakat. Demikian juga korupsi. Korupsi kan juga tidak memilih orang, oh ini orangnya hebat, oh ini orang yang ini, tapi dia masuk ke seluruh lini sehingga kasus korupsi menyandung orang-orang yang pada awalnya tidak diperkirakan akan terkena kasus korupsi. Kita menganggap seorang tokoh ini panutan, tidak akan mungkin dia tersandung korupsi. Kita juga mengira sebelumnya tokoh ini sudah kaya raya, tidak akan terkena oleh kasus korupsi, tapi kena, tapi tersandung. Demikian juga dengan narkoba ini. Sungguh negara kita sekarang sedang karut-marut, sedang bagaikan sarang tempur. Belum lagi persoalan-persoalan lain, persoalan hukum yang juga bisa dikatakan sedang mendera negara kita, sedang mendera bangsa kita. Perjalanan kasus hukum yang terkadang oleh publik dipandang tidak memenuhi rasa keadilan terjadi. Tapi kembali kepada persoalan tadi, kasus narkoba yang menimpa Nia Ramadhani dan Ardi Bakri ini wajar menyita pandangan publik, karena selama ini memang tidak kita perkirakan terhadap kasus Nia Ramadhani, Ardi Bakri. Tentu kita hanya bisa berharap agar secepatnya bisa selesai, agar secepatnya bisa tuntas. Dan kita juga berharap ini menjadi yang terakhir. Kita sekarang sedang sulit mencari contoh teladan, baik dari kalangan anak muda
dari kalangan tokoh, dari kalangan public figure, dari kalangan pejabat, dari kalangan manapun. Untuk itu kita berharap kasus serupa ini tidak terjadi lagi, sehingga kita semakin mudah mencari contoh teladan yang baik. Tidak seperti sekarang, terasa sulit sekali mencari contoh teladan yang baik. Saya masih ingat dengan kata-kata seorang sosiolog, Profesor Dr. Aziz Saleh, dalam suatu wawancara dengan saya selaku seorang wartawan. Dia pernah mengatakan, semakin hari semakin terasa sulit mencari contoh teladan yang baik di negeri ini. Pendek kata-katanya, tapi memang dalam maknanya. Dan itu telah sekian belas tahun lalu dia ucapkan sebelum beliau wafat. Seorang doktor Muhtar Naim dalam suatu wawancara dengan saya sekian puluh tahun lalu juga pernah mengatakan bahwa dia memperkirakan makin lama akan makin sulit mencari contoh teladan di negeri ini kalau kita tidak mau berubah dari yang buruk kepada yang baik. Seorang mantan rektor, Profesor Dr. Muhammad Ansar, semasa hidupnya juga pernah mengatakan kepada saya dalam suatu wawancara bahwa Indonesia, katanya, perlu menyadari dari sekarang, dari waktu dia berbicara itu, bahwa bangsa ini memerlukan contoh teladan yang baik dari pemimpinnya, dari para elitnya, dari para orang terdidiknya, dari para tokoh agamanya. Dan kalau tidak hati-hati, beliau menyebutkan ke depan Indonesia akan mengalami kemiskinan orang untuk contoh teladan. Dan itu pun diucapkannya setelah sekian lama. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.